Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki hari puasa yang ke-24 ya Tat ya? 24. Ya, Masya Allah. Ini sebentar lagi berakhir ya Tat ya. Bulan Ramadan ini kita akan meninggalkan ya Tat ya. Ya. Nangis harusnya Mas. Ya. Para sahabat tuh nangis. Masya Allah. Jangan nangis nggak dibelikan baju baru ya. Lebaran. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga teman-teman semua tetap diberikan semangat walaupun bulan Ramadan ini kita berada di tengah-tengah wabah virus corona. Dan kita juga berdoa agar wabah virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gini Tat, mungkin berkaitan dengan bulan Ramadan ini ya Tat ya. Ya. Karena ini kan banyak anak muda Tat, apalagi ya seumuran saya Tat ya, karena saya masih muda Tat ya. Saya masih muda apa belum ini Mas? Ya masih lah Tat lah. Masih muda lah masih ya. Kategori muda Tat. Belum 50 tahun lah ya. Belum Tat. Lagi nih Tat. Banyak sekali yang menanyakan, kita itu ingin bahagia di dunia, tapi juga kita ingin bahagia itu juga sampai nanti di akhirat Tat. Di akhirat. Jadi pada intinya apa sih kunci kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat Tat? Ya, monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, teman-temanku. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai insan ini, sebagai manusia, Ya, Tat. dan mungkin teman-teman masih relatif muda ini Mas. Ya, masih pasti. Ada yang umur 17 tahun, ada yang umur 20 tahun. Mungkin ya. Kalau saya ini sudah menginjak 30 tahun ya, masih muda lah Tat. Ya, ini mungkin mudanya masih muda apa ya? Ya, baik teman-teman. Itu adalah cita-cita kita bersama ya Mas. Pasti Tat. Mas pengen bahagia? Pasti Tat. Ingin bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Saya juga pengen bahagia. Nah, dan kebahagiaan itu tentunya tidak hanya sekadar di dunia saja ya Mas. Tidak sementara. Iya, karena kebahagiaan di dunia mungkin kebahagiaan yang fana dan kebahagiaan yang hakiki adalah di akhiratnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu kan wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan yang bahagia dan tidak ada tandingannya kecuali adalah akhirat ini Mas ya. Kuncinya apa sih agar kita ingin hidup bahagia di dunia? Kita juga di dunia harus bahagia Mas. Ya, jangan hidupnya sengsara terus. Ya, kita harus bahagia, ceria. Punya uang nggak punya uang? Ya, ceria lah Tat. Oh, ceria. Yang betul aja Mas. Manusiawi lah Tat ya. Manusiawi ya. Ini kalau kita ingin diberikan kebahagiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfadillah yahfadka ini Mas. Ya, ini ketika Rasulullah itu ya memberikan nasihat kepada seorang anak yaitu Ibnu Abbas pada waktu itu. Ya, nih. Ketika itu Rasulullah itu membonceng Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku. Nah, ini. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Masya Allah. Intinya begini, ketika kita menjaga syariat Allah, Allah akan jaga baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini. Apa sih yang harus kita jaga? Satu, jangan kita sekali-kali menyekutukan Allah. Itu kunci kebahagiaan. Ya, karena kalau orang itu sudah bergelimang dengan kemusyrikan, hidupnya tidak akan bahagia. Itu udah kunci Mas. Makanya Al-Quran itu kan ada yang namanya surat Luqman. Surat Luqman itu ya mengajarkan kepada ketauhidan, wahai anakku jangan kau menyekutukan Allah. Ini kita nih sebagai pemuda ini ya. Nih, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dalam hal apapun. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, insya Allah niscaya akan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga sholatnya. Nah ini. Jaga sholat 5 waktu Mas ini. Lah ini Tat. Ini kita sebagai pemuda, bagaimana kita ini konsisten, kita berusaha keras menjaga sholat 5 waktu, kemudian kita ini menjaga sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita baca hadis ini Mas, ini baca hadis ketika itu saya membaca menangis sebenarnya ini, dan ini harus direnungkan oleh ini teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah.
Ini Umar bin Khattab, mungkin teman-teman sudah membaca. Umar bin Khattab ketika itu dia mengurusi kebun yang begitu luas, Mas. Mengurusi, mungkin saking asiknya kebun itu ya, diurusi kebun kurma ini. Ya, Tat. Kemudian Umar bin Khattab itu dia keluar dan ternyata tanpa disadari sudah di sekitarnya itu sudah melaksanakan sholat asar. Dan dia ketinggalan Gara-gara mengurusi kebun. gara-gara itu, ya, Tat? mengurus kebun kurma. Setelah itu langsung dia astagfirullah. Ketika itu pula kebun kurmanya itu disodakohkan. Masya Allah. Gara-gara dia ketinggalan sholat asar. Nah ini. Masya Allah, Tat. Benar. Artinya ketika pemuda ini sekarang ini ya, masa-masa muda sekarang ini kita jaga sholatnya, maka setidaknya ada 5 yang akan diraih dalam hidupnya. Ketika menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat berjamaah, dijaga itu, Mas, ini. Betul, Tat. 5 yang akan diraih. Ya. Yang pertama, Allah akan memudahkan dalam kehidupannya. Itu, Mas, itu kunci bahagia. Yang kedua, Allah akan jauhkan dari siksa kubur. Masya Allah. Ini kalau berbicara tentang siksa kubur itu kan hal yang gaib. Betul, Tat. Siksa kubur itu pasti ada, makanya di situ harus berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal qabri. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia akan dimudahkan nanti ketika jalan di atas sirat. Nah, ini, Masya Allah, Tat. Nih, kemarin kita sudah membahas ya tentang asirat ya. Ya, Tat. Jadi Allah akan mudahkan dan akan seperti jalannya seperti kilat. Ini, Mas, ini. Cepat ya, Tat, ya? Cepat. Itu orang yang menjaga sholat. Ya, Tat, ya. Insya Allah orang yang menjaga sholat itu dia tidak akan sombong. Betul. Tidak akan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kalau sekarang itu banyak orang sholat tapi masih kita belajar. Makanya Ibnu Qayyim itu mengatakan ada 10 tingkatan orang sholat. Orang sholat aja celaka, orang sholat aja diancam oleh Allah, apalagi tidak sholat. Ingin bahagia, jaga sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mas. Yang keempat apa, Tat? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ini ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Itu yang keempat. Tanpa hisab, Mas. Berarti ini harus belajar sholat ini. Ya, sholatnya harus belajar sholat ini. Ini yang kelima ya. Tadi keempat, Tat. Yang kelima. Yang kelima adalah bahwa kita ini Allah akan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menjaga sholat, Allah akan berikan kebahagiaan, yaitu masuk surga yang penuh kenikmatan. Nah, itu adalah kunci bahagia. Jadi jika kita menjaga sholat itu ada 5 ya, Tat, ya? 5 kunci kebahagiaan. 5 kunci kebahagiaan. Pertama tadi, jika kita menjaga sholat, kita akan dimudahkan dalam setiap kesulitan kita ya, Tat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua bahwa kita ini akan dijauhkan dari siksa kubur. Bahwa kita akan dijauhkan dari siksa kubur, Masya Allah. Dan yang ketiga tadi, dan yang ketiga ini kita akan dimudahkan nanti ya, Tat, saat kita berjalan di atas sirat ya, Tat, ya. Kemudian yang keempat tadi, jika kita menjaga sholat adalah kita masuk surga tanpa hisab. Dan yang terakhir kita akan masuk ke surganya Allah. Itu aja, Tat, mungkin ya, Tat, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Tat? Cukup lah. Cukup ya, Tat, ya. Masya Allah. Jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Masya Allah, ya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.